Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Yanti dalam pembelajaran prakarya. Ya, insyaallah dengan mempelajari prakarya kita dituntut untuk kreatif, ya, inovatif, sehingga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri dan umum bagi orang lain. Oke, kita awali dulu dengan baca istiadah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja dari peta konsep, yang mana pelajaran yang prakarya sekarang ini adalah kerajinan bahan keras. Ingat, waktu kelas 8 kita sudah mempelajari kerajinan dari bahan lunak, ya. Kali ini di kelas 9 kita belajar dengan kerajinan bahan keras. Yang akan dipelajari dalam kerajinan bahan keras adalah pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Yang dua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, yang ketiga ada proses produksi kerajinan bahan keras. Dalam proses di sini ada bahan keras alami, ya. Ada juga dari bahan keras buatan. Sehingga di sini, nah, setelah kita mengetahui tentang kerajinan bahan keras alami dan buatan, nah, kita mengetahui bahan-bahannya, alat-alat produksinya, produksi kerajinannya, dan juga proses serta pengemasan. Oke, kita amati gambar kerajinan yang ada di gambar ini, ya. Dari bahan apa saja, ya, bahan-bahan kerajinan yang kakak amati. Setelah mengamati, tentu saja kakak akan tahu, ya, bahan kerajinan tersebut dari bahan apa saja, bentuknya apa saja. Oke, kerajinan dari bahan keras itu adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar keras. Ya, kalau kemarin bahannya lunak, jadi bahan dasarnya lunak. Kerajinan bahan keras ada dua, ya. Ada bahannya dari bahan keras alami dan juga bahan keras buatan. Bahan keras alami diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan maupun perairan yang ada di Indonesia. Sedangkan kerajinan keras buatan yaitu kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya adalah kaca, kaleng, logam, dan yang lainnya. Oke, setelah kita mengetahui kerajinan dari bahan alami dan bahan keras, tentu saja di sini ada kaki tangan Allah, ya, sebagai pencipta kita sebagai makhluknya, dan yang kedua adalah tangan manusia. Kerajinan dari bahan alami yaitu tangannya langsung dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kepada manusia untuk senantiasa mengolah bumi ini dan senantiasa kita kreatif, karena kita ini sudah diberi akal pikiran, ya, untuk sebagai khalifah di muka bumi ini, kita untuk mengolah bumi ini bagaimana untuk menjadikan bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga di sini adalah bahan alami, ya. Sehingga silahkan gunakan, ya, bahan alami tersebut jadikan bahan buat bahan kerajinan yang bahan alami. Begitu juga manusia, ya, kerajinan buatan yang memiliki di sini pengolahan manusia, yang mana dari asal diperoleh dari alam dibuat kreatif lagi oleh manusia, sehingga tidak ada hal yang sia-sia atau ada hal yang mubazir, sentiasa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya kepada prinsip kerajinan bahan keras. Dalam prinsip kerajinan bahan keras, kita akan melihat keunikan-keunikan bahan kerajinannya.
keragaman muatan, nilai dan produk kerajinannya, serta aspek rancangan produk kerajinan. Ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, ya, yang mana bahan keras alami dan bahan buatan apa yang menjadikan ciri-ciri tersebut dan jenis-jenisnya. Nah, kerajinan bahan alami sifatnya pejal, ya, solid, kuat dan padat. Nah, tidak mudah berubah bentuknya, contohnya kayu dan bambu serta yang lainnya. Sedangkan kerajinan bahan buatan sifatnya ringan tapi kuat, ya, contohnya kaleng asal dari logam. Kita ke karakteristik, ya, dari contoh bahan alami, ya, bahan keras alami. Yang pertama ada bahan kayu, ya, ada bahan bambu, ada bahan tempurung kelapa, dan banyak lagi, ada rotan dan yang lainnya. Nah, ini adalah kerajinan bahan keras alami, ya. Produk kerajinan dari bahan alami, ya, kita mengetahui sifat kerajinan dari bahan kayu, dari bahan bambu, ya, sifatnya, dan juga sifat dari bahan kerajinan tempurung kelapa yang akan kita bahas. Nah, di sini bahan di atas memiliki, ya, sifat hias dan sifat fungsional. Kerajinan dari kayu, di sini ada jenis kayu yang harus kita ketahui. Kayu apa saja? Kayu segon atau randu, ada kayu jati, dan ada kayu nangka, juga ada kayu kembang, ya, dan banyak lagi kayu yang lainnya. Teknik pembuatan pengolahan dari bahan kayu, kebanyakan tekniknya teknik ukir. Ada juga teknik bubut, ada juga teknik potong, juga sambung, juga ada teknik bor dan yang lainnya. Alat yang digunakan dalam pembuatan, ya, contohnya ada ukiran kayu ada dua macam. Di sini ada pahat dan gergaji. Nah, dan juga ada alat bantu yang lainnya seperti palu besar, kapak, amplas, kuas dan yang lainnya. Proses pembuatan kerajinan dari kayu, ya, dilakukan dengan cara mengukir, diukir di awalnya, ya. Jadi awalnya diukir dengan mempersiapkan bahan yang selanjutnya pembuatan desain, pengukiran dan penyelesaian akhir, ya. Jadi caranya, ya, dengan buat ukiran dulu, ya. Selanjutnya persiapkan bahan, ya. Selanjutnya pembuatan desain, pengukiran, dan ada hasil dari ukiran tersebut, ya. Bahan yang disiapkan apa saja? Harus yang berkualitas, ya, seperti bahan kayu, ya, kayunya yang kualitas yang terbagus adalah kayu jati yang memiliki serat yang sejajar dan tidak saling berlawanan. Contoh dari kerajinan kayu, ya, di sini bisa semua amati, ya. Kerajinan kayu ini udah bagus kan? Bisakah kakak membuatnya? Insya Allah bisa, ya. Punya tangan kreatif, insya Allah bisa membuatnya. Yang kedua, ya, contoh dari alami adalah kerajinan dari tempurung kelapa. Ya, bisa kita lihat bagaimana caranya. Di sini dimulai dengan mengupas tempurung kelapa dulu, ya. Selanjutnya bisa alatnya manual dengan perang atau linggis. Setelah itu, ya, isinya dimanfaatkan, ya, yang mana akan menyisakan tempurung kelapa yang masih kasar. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan adalah lem, ya, tempurungnya, dempul, melamin, dan amplas, serta cat sebagai penghiasnya. Untuk rangka membutuhkan kayu. Nah, di sini kayu jati agar terlihat artistik, karena bagian seratnya mengandung nilai seni dan keunikan bentuk tersendiri. Contoh kerajinan tempurung kelapa bisa dilihat, ya, itu ada beberapa contohnya seperti panci, cangkir. Ini alat-alat yang ada di rumah. Selanjutnya kita ke kerajinan dari bahan bambu, ya, kerajinan yang dari bahan keras alami, yaitu adanya 3 model produk ini, ya. Ada seluruh kerajinan terbuat dari struktur bambu tanpa anyaman, dan juga ada kerajinan yang berupa gabungan antara struktur bambu dan anyaman, sehingga ada juga kerajinan yang seluruhnya menggunakan model anyaman. Ya, alatnya sederhana, yaitu, ya, gergaji dan catu sungut yang mudah.
Karakteristik bambu di sini batangnya yang kuat akan menjadi pelap kalau terkena air, terus menerus ya. Memiliki luas batang, inilah keunikannya dan ini yang sering ditonjolkan dari bambu. Tekstur batangnya halus ya, meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayapan ataupun bentuk kerajinan bambu. Model bambu tampak nyaman. Ada mulai dengan memotong ruas bambu sesuai dengan keinginan, lalu digabungkan. Cara pengerjaannya insya Allah lebih praktis ya. Tapi kita harus punya pemilihan bambu dulu ya. Bambu harus dipilih bagaimana, harus yang matang ya, dengan ruas yang panjang, karena jika bambu yang terlalu muda atau tidak terlalu tua akan sulit dianyam. Contoh kerajinan bambu adalah, sudah lihat ya, ada ukiran, bisa membuat figura, begitu indahnya ya. Insya Allah kakak bisa mencontohnya dan mengikuti. Ada logam ya. Logam itu apa? Bahan kerasnya, bahan scrap buatan. Logam dari berbagai macam ya warna, ya bisa emas, perak, coklat dan yang lainnya. Ya, bahan keras buatan di sini ada kaca, wujudnya transparan, tebal dan variasi. Permukaannya licin, dapat tebu dan dibentuk dalam kondisi panas. Ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari bahan keras buatan, ya. Yang mana kalau bahan keras buatan, itu adalah pada dasarnya adalah dari bahan alami, cuma didaur ulang lagi atau ditambah kreativitasnya. Kita ke kerajinan bahan keras buatan, contohnya adalah kerajinan kaca. Yang pertama, kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis ya, itu dengan bagaimana kita ini melukis lukisan di atas kaca. Tekniknya yang digunakan melukis kaca sesuai dengan pola yang diletakkan di bawah kaca ya, dan kaca bisa dipati menggunakan teknik mematri atau lukis ya pada bagian sambung kaca. Nah, bahan pembuatan lukis kaca itu kaca ya, alatnya ada kacanya, cat dan thinner. Nah, sehingga di sana kalau udah tersedia bahannya tinggal dilukis. Alatnya di sini ada pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias, kertas mengancam pisau, juga kertas atau kuas meja dan lap. Ketiga, selanjutnya adalah kerajinan logam, yang mana ini contoh dari kerajinan bahan keras buatan. Bahan logam banyak dibuat sebagai aksesoris dan alat rumah tangga. Kerajinan ini berkembang sebagai benda hias ya, benda hias dan fungsional, dan juga kerajinan ini jelas memiliki fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, contohnya di sini ada gunting, seng ya, atau cetakan dan kue. Dan juga bahan pembuatannya. Nah, di sini dari logam itu ada bahan utamanya, besi, aluminium, ya, perunggu, emas, perak dan yang lainnya. Adalah ini bahan pembuatan dari kerajinan. Ya. Kita ke produk kerajinannya. Nah, produk kerajinan di sini bahan keras alami, contohnya kerajinan kayu ya, yang diproduksi pengrajin dan seniman dengan ukiran tangan terampil seseorang baik manual maupun cetak ya. Sini bisa lihat contohnya ya. Contohnya Raja Cup ya, di setiap event pemberdayaan art itu pasti ada. Nah, kerajinan bahan keras buatan di sini produk logam ini dihasilkan pada pengrajin, dibuat tradisional ya sebagai aksesoris ya, ada hiasan, ada interior di perawatan rumah tangga ya, produk lainnya. Ini biasanya menunjukkannya warna aslinya ya, tanpa ada juga yang diberi cat untuk terlihat berbeda. Nah, jadi ada juga yang dipakai cat. Keragaman muatan dalam produk kerajinan di sini meliputi produk dengan nilai fungsional ya, yang mana di sini memiliki fungsi, memiliki pakai ya, kegunaan dan manfaat. Nah, ini produk. Serta produk dengan nilai informatif ya, memiliki nilai informasi yang ingin disampaikan. Jadi produk tersebut ya, jadi ada nilai informatifnya ya, yang mana ada fungsi informasi dalam kerajinan tersebut. Produk
dengan nilai simbolik ya. Jadi ada simbol-simbol, ada lambang tertentu ya dalam suatu kerajinan tersebut ya. Selanjutnya adalah produk dengan nilai prestise, yaitu punya wibawa tersendiri dalam kerajinan tersebut. Nah, selanjutnya ke finishing ya. Setelah ada prosesnya ya, di akhir proses, nah hasil ya, nah, hasil tersebut untuk lebih indah dari pengemasan ya. Misalnya untuk pengemasan kerajinan ini untuk mempunyai harga jual ya. Nah, dalam pengemasan kerajinan ada ukuran yang besar dan juga ada ukuran yang kecil. Nah, biasanya produk yang besar ini dikemas pada saat pengiriman dengan cara membungkus dengan karton yang tebal agar tidak terkena goresan ya. Jadi dibungkus ya dengan rapih ya. Sedangkan produk yang kecil juga bisa ya, ada penampilan dikemas ya, menarik, makanan tersebut akan dikemas setiap produknya agar kelihatan lebih anggun dan estetik atau tahan lama. Biasanya dengan aksesoris ya, itu dikemas ya, kecil, rapi dan indah seperti itu. Kerajinan prakarya ya, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Jadi ada suatu bayangan ya untuk bisa menarik atau memotivasi ke semuanya untuk senantiasa berkreatif, berinovatif ya. Ya, untuk kelanjutannya setelah mau menonton atau melihat pembelajaran, video pembelajaran ini bisa dipraktekkan kakak ya. Yang mana tugasnya di sini kakak silahkan amati ya produk-produk kerajinan dari bahan keras alami ya, juga bahan keras buatan ya, yang alami seperti kayu, bambu, dan tempurung, kelapa atau kerajinan yang lainnya ya, dan juga kerajinan bahan keras buatan ya, seperti logam, kaca yang ada di sekitar daerah kakak semuanya. Kemudian silahkan praktekkan buat dari bahan yang ada di sekitar. Nah, silahkan pilih ya. Nah, dari tempurung atau dari kayu atau dari bambu, nah, silahkan kirim proses pembuatannya ya. Nah, bisa berupa video atau foto ya, di sini sertai dengan hasilnya ya. Nah, setelah hasilnya silahkan kirim ke link pengumpulan tugas ya. Dekat saja kasih waktu ya beberapa hari untuk mempersiapkan praktek tersebut ya. Ingat, jangan terlalu lama ya, lebih cepat adalah lebih baik. Tugasnya bisa dikumpulkan secepatnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya memperhatikan, memahami, serta dapat mempraktekkan apa yang tadi Ustazah sampaikan. Insya Allah ini bisa mengisi luang ya kegiatan selama belajar di rumah ya. Insya Allah silahkan untuk berkreasi ya, untuk kreatif ya, dari bahan keras ya, buatan atau alami, sehingga bisa bermanfaat buat umumnya orang lain dan khususnya bagi diri sendiri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca bersama-sama adalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pusikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.